Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan konsultasi seputar hukum. Masih bersama kami Tita Radio dan Televisi. Hari ini acaranya spesial ya, luar biasa ini. Lagi-lagi ada persoalan yang betul-betul sampai hari ini rakyat masih belum mendapatkan penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, apalagi upah yang layak. Padahal undang-undang sudah menjamin itu ya. Nah, sebagaimana telah diamanatkan secara konstitusional oleh negara, diperintahkan kepada pihak pemerintah selaku pelaksana eksekutif agar kiranya tetap menegakkan sesuai dengan pasal 27 ayat 2 bahwa negara menjamin ya terhadap rakyat tentang kehidupan dan pekerjaan yang layak. Namun apa yang terjadi? Nanti mari kita diskusi. Ya, di Indonesia ini perusahaan BUMN, perusahaan negara luar biasa. Bagaimana komitmen mereka menjalankan sistem dan kenegaraan di Indonesia? Untuk itu kami kedatangan tamu. Yang pertama Bapak Rahmat Hidayat ya, korban penggusuran lahan jalur kereta api Basuta, Kota Tangerang, Banten. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Ya. Terkait masalah ini ada salah satu lembaga swadaya masyarakat di Kota Tangerang, khususnya kedudukan hukumnya di Kota Tangerang, yang memang peduli dengan apa yang menjadi problem di masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu saya juga ada tamu di sebelah kanan saya, yaitu Ketua Umum Organisasi Jaringan Analisis Pemantau Rakyat Indonesia atau disingkat JAPRI, yaitu Hermansyah SH. Selamat datang Herman. Oke, luar biasa ya. Saya langsung saja ya, karena saya sedikit tadi tanya-tanya ke Pak Rahmat. Ini korban yang dibiarkan oleh rakyat oleh pemerintah ya, oleh pemerintahan Bapak Jokowi ya. Ini udah sampai presiden udah mau lengser juga, belum selesai nih ceritanya ini ya. Apa skenarionya masih jalan lagi saya juga nggak tahu. Tapi intinya inilah kepedulian daripada kami ya, lembaga-lembaga yang bersifat independen seperti kebebasan pers, ada juga kebebasan berserikat berkumpul juga sebagaimana diundangkan di pasal 28 ya. Nah, tentu kita rakyat punya kepedulian sesama anak bangsa. Tapi pertanyaannya, apakah pelayan rakyat ya, baik di lembaga legislatif yaitu di parlemen ya, yang katanya wakil rakyat itu gagah-gagahan tuh
atau di lembaga eksekutif yang memang melakukan pelayanan terhadap kemaslahatan umat. Dan yudikatif juga diam saja. Ya, ini yang kita harus minta kepada 3 lembaga negara ini, ya, yaitu pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar betul-betul menunjukkan diri mereka, menunjukkan marwah mereka untuk betul-betul melayani tentang kemaslahatan hidup rakyatnya, ya, agar perintah konstitusi tadi betul-betul terjaga marwahnya sesuai dengan amanat, ya, ke-5 sila dalam burung Garuda. Dan kami rakyat Indonesia harapkan jangan sampai dada burung Garuda itu tersakiti karena melihat ibu pertiwinya menangis, ditakutkan. Ya, jari burung Garuda nggak kuat lagi menggenggam yang namanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu kami minta khususnya kepada pihak terkait, ya, dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia, ya, untuk betul-betul mau menyelesaikan masalah ini terkait dengan kemaslahatan hidup orang banyak. Satu kata dari kami, rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dan rakyat adalah suatu Tuhan. Negara tidak akan ada tanpa rakyat. Ya, untuk itu kita semua hidup bagaimana bisa sama-sama membangun penghidupan yang layak di negeri kita yang tercinta ini. Jangan jadi budak di negeri sendiri. Ini yang terjadi, dan kita tidak ingin peristiwa yang dialami nenek-nenek moyang kita dijajah oleh kolonial 320 sekian tahun masih dijajah hari ini di negeri kita yang tercinta. Mari kita jaga pengorbanan para leluhur kita. Mereka sudah berjuang, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan harga dirinya, dan mempertaruhkan harta bendanya demi kemerdekaan negara kita yang tercinta. Lagi-lagi hari ini penjajahan di mana-mana. Ya, saya teringat perang Diponegoro itu gara-gara kaum VOC, kaum kapitalis, kaum kolonial datang mempatok tanah rakyat. Itulah Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Hari ini kita banyak melihat pihak kapitalis datang menguasai tanah-tanah rakyat dan dibackingi dugaannya oleh penguasa-penguasa. Terima kasih. Itu pengantar dari saya. Pak Rahmat, apa yang melatar belakangi Anda sampai berjuang 5 tahun memperjuangkan taraf hidup daripada saudara-saudara Anda yang bermukim di kota Tangerang akibat dari kebijakan pemerintah menggusur, ya, membebaskan tanah yang dimana tanah itu adalah persembahan dari para leluhur Anda. Apa dasarnya? Silakan bicara yang jelas, ya, yang tegas. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sebagai pemilik bidang dari rumah di Tanah Tinggi jalur kereta api Basuta, saya minta janji mana kereta api yang terkait tanah penggusuran itu akan dijanjikan jadi pegawai kereta api. Jadi selama ini kami tidak masuk sebagai pegawai kereta api ini. Jadi kami dan teman-teman dari tahun
ke tahun kami selalu berupaya dan masih semangat supaya kereta ini terrealisasikan agar kami jadi pegawai kereta api. Karena di situ di perjanjian itu tertulis bahwa di situ kan bahwa kereta api menggusur rumah kita akan dijanjikan supaya menjadi pegawai kereta api. Sebentar, akan dijanjikan atau sudah dijanjikan? Sudah dijanjikan. Ada suratnya, sudah dijanjikan. Coba lihatkan ke kamera suratnya. Lihatkan ke sana. Ini pemirsa, ini surat dari pihak kereta api. Ini bentuk surat itu adalah pemberitahuan. Bahkan perusahaan ini, perusahaan negara inilah yang meminta rakyat dan menjanjikan secara sepihak. Bukan rakyat yang meminta sebenarnya. Tetapi ini lembaga, ini perusahaan negara, ini tidak komitmen kalau begitu. Ya, ini suratnya resmi ya. Ini diduga begitu tuh. Ada permainan apa di sana? Sama rakyat jangan main-main ya. Nah ini. Oke. Ketika mendapat surat pemberitahuan ini untuk jumlah berapa orang? Mereka minta berjumlah berapa orang untuk korban, untuk keluarga korban penggusuran ini? Jumlahnya 1 orang per 1 penggusuran. Totalnya berapa? Totalnya ada 818. Yang sudah terrealisasikan itu ada 515. Sisa dan berapa? sisanya ada 300-an yang belum masuk kerja di kereta api. 300 lebih ya, kurang lebih begitu ya. Oke. Apa alasan pihak kereta api sampai hari ini itu mereka belum terrealisasikan? Menurut kereta api, pas saya kemarin datang ke sana itu dia bilang sudah tutup di gelombang 8. Cuman kami sebagai warga tidak tersampaikan gelombang 8 itu tutup. Ternyata di situ kami nyari bukti-bukti terkait itu benar penutupan atau tidak. Ternyata pas datang ke kelurahan itu tidak ada. Kereta api itu hanya ngomong manis. Kalau katanya ditutup, ternyata itu tidak tersampaikan ke kelurahan dan warga. Oke, harusnya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kalau bahasa hukum itu seperti itu. Ini pihak kereta api ini kan mengeluarkan surat ini namanya dalil gitu. Apalagi ini resmi loh, ya, mengatasnamakan pemerintah loh, ini perusahaan negara. Ketika mereka yang mendalilkan lalu dia yang mengingkar, itu namanya pengkhianatan terhadap rakyat. Kalau saya mau katakan itu pengkhianatan terhadap rakyat, ya, makanya saya minta kepada kepala kereta api seluruh Indonesia, ya, pimpinan, terus kemudian kementerian juga yang terkait, ya, kami minta Anda betul-betul memberikan rasa keadilan terhadap rakyat sebagaimana dituangkan di pasal di butir kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rahmat, Ya, Pak. apa saja upaya yang sudah Anda lakukan bersama teman-teman yang sebanyak berapa orang itu? 300 sekian orang. Sudah upaya apa yang sudah dilakukan? Saya sudah mengupayakan terkait demo di Poris Batu Ceper. Di situ mentah juga, Pak. Sudah gitu saya dialihkan ke Daop 1 Manggarai. Di sana juga saya lanjut berikutnya ke Manggarai. Ternyata di situ juga mentah juga, Pak. Di alasannya dia bilang
saya nggak bisa ambil keputusan. Yang bisa ambil keputusan itu hanya dari pusat Bandung. Terus dari situ saya ini lagi belum ada jawaban yang menurut saya itu kena ke hati saya, Pak. Akhirnya saya berencana kemarin lagi tahun berapa itu saya datang ke DPR. Cuma di DPR saya datang ke sana mengasih surat aspirasi rakyat bahwa saya mengasih surat ini, ternyata sampai sekarang ini belum terrealisasikan dan belum juga dibalas, Pak. Padahal saya sudah punya kontaknya langsung. Sudah datang ke wakil rakyat ya? Sudah datang. Sudah datang ke wakil rakyat ya? Sudah datang. Tapi sampai sekarang wakil rakyat tidak merespon. Tidak merespon. Inilah parlemen kita ya, sibuk cari kepentingan sendiri saja. Kalau rakyat datang, itu berarti tuannya dia. Nah, inilah negara kita, pemirsa. Tuannya datang, wakilnya songong. Ya, harusnya wakilnya itu nyambut itu. Ya, nggak perlu dipanggil oleh tuan, cepat respon. Nah, inilah sistem kenegaraan kita ya. Terus sudah pernah kemana lagi? Sudah surat kemana lagi? Surat ke presiden sudah? Presiden sudah, ke wali kota juga sudah, ke petinggi BUMN juga sudah. Apa tanggapan Bapak Wali Kota Tangerang? Nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Nggak ada. Ini saya minta kepada Bapak Wali Kota Tangerang, ini warga sampean ya, ini warga Anda. Ya, APBD yang Anda kelola itu dari pajak mereka. Take and give Anda nggak ada itu. Ya. Jadi Bapak Wali Kota pun yang di mana Anda tinggal itu nggak ada respon. Ya, Gubernur sama sekali nggak ada. sama sekali nggak ada. Surat balasan nggak ada. Kami menyurati, cuman nggak ada balasan apapun. Akhirnya kita bentar lagi nggak ada respon sama sekali buat warga. Jadi membalas surat rakyat aja ini sulit sekali ini. Ini saya minta kepada pihak istana ya, ini atas nama rakyat Indonesia, terutama presiden yang luar biasa ya, yang sudah 2 periode melakukan pengelolaan untuk negara ini. Tolong di akhir-akhir jabatan Bapak Presiden tunjukkan pada rakyat ya. Dan juga tim 9 di istana, kemudian kepala staf ke presiden, tolong dicari suratnya mereka ya. Ini rakyat berteriak sampai kapan lagi, dan bahkan apakah sampai 2000-an kali lagi terjadi seperti ini untuk rakyat kita. Jadi jangan tunggu rakyat mati dulu atau berteriak atau sengsara dulu ya baru ini. Mohonlah pelayanannya semuanya. Nah, ini upaya dilakukan sudah berapa tahun tuh? 5 tahun ini. 5 tahun dari Tidak ada respon apa-apa dari mana-mana. dari mana-mana nggak ada, dari pemerintah nggak ada. Dari pemerintah nggak ada. Baik dari istana, Tidak. lembaga parlemen, terus kemudian gubernur, Nggak ada. bupati, wali kota nggak ada, Nggak ada. camat. Nggak ada. Miris kita ya. Oke. Kalau begitu saya mau ke organisasi yang pengawas publik, ya kan?
yaitu JAPRI, Jaringan Analisis Pemantauan Rakyat Indonesia. Herman. Siap. Wah, ini apa yang Herman mau tanggapi ini terkait apa yang kita dengar tadi tentang adanya perjuangan yang telah dijanjikan justru oleh perusahaan negara itu sendiri. Ini rakyat bukan datang memohon ini. Ini dasar dia berjanji. Suratnya tadi udah lengkap. Mestinya lembaga, perusahaan negara, pemerintah ini harus janjinya itu ditepati dulu gitu loh maksudnya. Ya. Gimana kalau rakyat datang mengemis? Apa tanggapan Anda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Saya selaku Ketua Umum LSM Jaringan Analisis Pemantauan Rakyat Indonesia ataupun juga yang disingkat dengan JAPRI. Tentu rohnya kita sebagai LSM tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal 28I ayat 3 setiap orang berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. Nah, tentunya hadirnya JAPRI ini kami melakukan sebuah analisis khusus yang terkait dengan Pak Rahmat, yang dimana hak-haknya ini terzolimi. Menurut kami ini sangat-sangat terzolimi sekali. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi kami. Tentunya ini yang menjadi sebuah analisis bagi kami yang nantinya dari pihak instansi terkait, tentunya pihak kereta api dalam hal ini dengan adanya perihnya masyarakat yang ada di bawah, hak-haknya pun juga terzolimi. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak kereta api ini harus ditindakkan, apalagi ini adalah sebuah janji. Nah, benar kata Bang tadi, Bang Raidin, ini haknya memang harus dipenuhi. Hak ini tidak ada lain yang bisa melakukan, hanya pihak kereta api. Nah, tentunya dengan janji manisnya seperti ini bukan hanya si manis gula. Oke, pertanyaan saya. Ya. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Wali Kota Tangerang punya kewajiban nggak untuk rakyatnya untuk bagaimana membangun komunikasi dan memberikan kepastian hukum terhadap apa yang telah diingkar oleh PT Kereta Api ini? Menurut Anda bagaimana? Menurut kami sebagai analisis, tentu pemerintah Kota Tangerang ini sangat-sangat berkompeten untuk menyelesaikan ini, karena ini adalah wilayahnya tersendiri. Sebagai kepala daerah Kota Tangerang, tentu mereka yang memiliki lingkungan di sini, dalam hal ini mereka pun juga akan memberikan sebuah upaya, apalagi tadi pun juga sudah dari pihak Pak Rahmat sendiri yang telah bersurat, namun tidak ada respon sama sekali. Nah, pertanyaan saya pun juga di sini, kok pemerintah Tangerang seperti ini? Gitu. Padahal hak-hak warga yang harus dijalankan ini, apalagi ini merupakan sebuah kewenangan dari pihak Kota Tangerang, termasuk dari Kelurahan Batu Cepat dan Kecamatan Pinang, Kecamatan Tanah Tinggi, ini sangat berkompeten sekali. Mereka pun juga harus mengkelirkan hak-hak warga. Jangan sampai warga pun juga dibiarkan berjalan sendiri seperti ini. Untuk apa ada warga, ada kelurahan,
kecamatan, tentunya ada wali kota Tangerang yang tidak mengkelirkan ini. Ini adalah bagian yang mereka harus lakukan dan mereka pun juga wajib untuk mengkelirkan hak-hak. Apa menurut Anda nunggu pilkada, menjelang pilkada ini baru datang Pemkot Tangerang untuk mendatangi warga ini, nanti datang janji lagi seperti itu, gimana? Sepengetahuan kami, ibarat dalam sebuah peribahasa teringat dengan Pak Yusuf Kalla itu dejoner better atau lebih cepat lebih baik. Artinya pemerintah Kota Tangerang kalau hanya menunggu sampai kapan, pilkada ini tidak akan pernah berhasil. Kalaupun kita bisa kerjakan hari ini, kenapa harus menunda? Kami sebagai Japri tentu mengajak Kota Tangerang mengambil langkah secepat-cepatnya, jangan sampai masyarakat pun juga bosan. Jadi kalau saya ilustrasikan, ini ibarat ayam kehilangan induk ini, ya begitu ya Rahmat. Iya benar Pak. Jadi rakyat ini udah kayak nggak punya ibu, nggak punya bapak ya. Giliran pajak minta terus seperti itu ya. Untuk APBN, nanti APBD juga seperti itu. Nanti kalau pas dugaannya, kalau nanti menjelang pemilu baru buru-buru itu datangin ya ke rakyat ya. Janji-janji kosong seperti ini. Janji-janji ini kan supaya tanah orang itu tadinya kan supaya mulus dalam proses penggusuran ini. Iya benar Pak. Ini kan keluar janji ini, ya enggak? Benar. Supaya mulus proses penggusuran, maka dia keluarkan surat ini. Iya. Ya? Benar Pak. Masa negara jadi penipu kan begitu tuh bahasanya. Ya kan? Kan saya lebih ngomong apa adanya itu ya. Karena saya ini jujur ya. Saya menganut prinsip Umar bin Khattab. Katakan satu kata, satu ayat, sekalipun terdengar pahit, tapi mengandung kebenaran. Nah ini kan kalau saya bilang, ini kan orang lagi menipu orang tuh. Harusnya digugat ini, ya. Betul. Wah. Gimana tanggapan Anda? Kami sebagai LSM tentu dalam hal ini pun juga kembali kami melakukan klarifikasi, somasi, dan kiranya ini nanti pun juga kami akan upayakan lakukan gugatan tentunya dengan para pendamping hukum yang memadai. Kami akan upayakan semaksimal mungkin dengan hal ini hak-hak daripada warga, tentu pembuktian secara real ini pun juga tidak boleh diabaikan. Mungkin ini adalah bentuk sebuah kertas, tapi ini adalah sebuah janji yang harus dipegang. Karena apa? Manusia dipegang katanya atau janjinya, tapi kalau binatang cukup kita pegang tali sudah selesai. Tapi dalam hal ini pun juga pihak kereta api pun juga sudah memberikan sebuah pernyataan seperti itu. Artinya mereka pun juga harus membuktikan janjinya terhadap warga. Oke, terima kasih Hermansyah selaku Ketua Umum dari Japri ya. Pemirsa, tentu kalau kita pikir-pikir, undang-undang itu bagaikan kitab para dewa. Tidak ada celah kecacatan di sana. Negara menjamin kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, ya, pendidikan yang layak. Walaupun pada kenyataannya setiap gubernur di Indonesia tanda tangani ya upah miskin. Nah, makanya ada istilah upah minim itu. Bukan upah maksimal itu, upah minim. Upah miskin ditandatangani padahal undang-undang mengatakan negara menjamin upah yang layak, pekerjaan yang layak. Ini gimana perusahaan swasta nggak ngikutin, nggak bikin warga negara kita jadi budak di negeri sendiri lah. Perusahaan negara aja berjanjinya kayak gini nih. Itu yang saya maksud ya.
ya. Nah, kalau Pak Rahmat nggak paham bahasa saya nanti tanya Bapak Presidennya, gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi luar biasa. Nah, rakyat menghendaki agar apa yang sudah dititahkan di dalam ketentuan undang-undang itu mesti harus direalisasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah. Ya. Keberadaan juga kereta api sebenarnya hanya untuk melayani kemaslahatan hidup rakyat jelata sebenarnya. Kan perusahaan negara ini kan luar biasa ini besar. Jangan tanah nenek moyang orang aja yang dibebasin, lalu janji sudah dapat tanahnya, sudah dibangun, lupa sama janjinya. Ini kalau Nabi Muhammad bilang uswatul hasanatu tuh, suri teladan terbaik. Ini pejabat kita nggak kasih suri teladan terbaik, gimana rakyatnya nggak jalan kiri, nggak jalan kanan ya. Jadi kami minta kepada pemerintah, khususnya pemerintahan daerah yang paling dekat dengan, ini dekat dengan kantor Pemda sebenarnya ini. Berapa ratus meter, berapa kilo? Sekilo. Jangan nangis, sekilo. Oh, sekilo ya. Padahal seharusnya dari jendela ruang Bapak Wali Kota kelihatan manusia ini ya. Tapi ya entah apa. Ya. Mungkin nunggu ini kali ya, nunggu menjelang pemilu baru dia datang. Ya. Supaya kalau rakyat ini nanti sudah janji kami milih Bapak, baru dia itu ngurusin ya, begitu. Luar biasa negara kita ini ya, luar biasa. Jadi pemirsa, inilah sekilas daripada katakanlah penindasan yang dialami oleh rakyat kita. Kalau di zaman tahun 18 ya, itu penjajahan orang kulit putih yang datang, bule-bule itu dari Belanda itu datang untuk jajah Indonesia. Hari ini kita menduga bahkan kita dijajah oleh saudara kita sendiri yang gila jabatan tuh ya. Gimana mau mikirin rakyat ya? Saya duga, saya ngomong apa adanya ya. Ya, karena saya ngomong di medsos, di HP saya diblokir melulu, ya, Bapak. Nah, jadi mereka ini sibuk, gimana mau jadi RT, mau jadi camat, mau jadi kepala desa lurah, mau jadi bupati, ya, mau jadi gubernur, ya, mau jadi anggota parlemen, harus uang banyak dulu. Yang nggak punya uang banyak nggak bakal dapat kursi. Nah begitu duduk ya mikirin bagaimana ngembaliin uang dan mempersiapkan untuk periode kedua. Bagaimana mau mikirin rakyat? Nah ini bahaya nih kalau saya bicara begini nih kan. Nah, nanti repot juga. Nah tolonglah, sekalipun begitu ya, ya ada rasa, diraba perasaan rakyat, apalagi sudah mengeluarkan bentuk-bentuk ini sebenarnya bukan perorangan yang mengeluarkan ini kan keputusan dari PT Kereta Api atas nama negara. Ini menteri-menterinya yang terkait dengan ini BUMN ini harus tanggung jawab loh. Ini yang terkait dengan perusahaan negara harus tanggung jawab. Jangan tahunya duduk-duduk keluar negeri bolak-balik habisin uang negara. Studi banding, apa yang mau di studi banding? Rakyat kita aja nggak kelihatan itu makmurnya.
hanya ingin mendapatkan pekerjaan rakyat kita ini, padahal nggak perlu diminta. Itu sesuai tadi di pasal 27 ayat 2. Ini tugas negara, tugasnya pemerintah memberikan lapangan kerja, ya, sesuai dengan tadi amanat undang-undang bahwa warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Waduh, indah benar itu syair ya, kayak syairnya lagunya Rhoma Irama itu ya. Tapi oke lah ya, kadang-kadang. Tapi saya harap salam dengan kawan-kawan yang lain, tetap berjuang ya. Kalau Bapak Wali Kota nggak mau bantu, besok nggak usah dipilih semua itu ya. Begitu pemilihan pilkada nggak usah pilih lah ya. Oke, pilih aja itu apa, Wali Kota Cirebon ya, ya. Oh ya, di Cirebon kasus final lagi kan. Wah, itu gimana kacaunya negeri ini ya. Oke, apa harapanmu kalau kamu berhadapan dengan direktur kereta api terus ada wali kotanya di situ? Apa mau ya, kamu ngomong apa? Coba dulu. Saya pengen realisasikan. Yang kencang ngomongnya dia nggak dengar. Saya pengen kerja juga di kereta api dan bisa terrealisasikan dengan janji-janji kereta yang selama ini telah inian ke saya, janji. Makanya kenapa digusur gitu. Karena janjinya belum terrealisasikan sampai sekarang. Makanya saya selalu maju sampai ketemu titik di mana saya jadi pegawai. Itu aja Pak. Itu. Dan teman-teman juga. Tegakkan hukum sampai dunia runtuh. Tegakkan hukum sampai dunia runtuh. Ya, karena Maju terus. karena nggak tegak-tegak makanya ditegakin terus tuh. Ya. Apa harapan Anda? Ya. Kami berharap dengan kasus ini kami akan terus mengawasi, memantau sampai sejauh mana bisa terrealisasi dengan baik. Tentunya keinginan-keinginan dari warga jangan sampai diabaikan begitu saja. Dalam ibarat peribahasa itu, ketika kita makan kacang, isinya aja yang diambil, kulitnya dibuang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kepada Bapak Wali Kota Tangerang mohon ditanggapi, lurah, camat maupun sampai dengan pihak kereta api, tentunya dengan kementerian yang membidangi ini, tolong ditanggapi warga. Kami sebagai Japri terus akan melakukan pengawasan dan terus akan menindak, memberikan sebuah motivasi supaya memang ini pun juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya ingin katakan, saya ingin sampaikan kepada Wali Kota Tangerang ya. Jadi kenapa nggak tahu persoalan ini? Padahal sudah disurati. Kalaupun Anda sudah tahu, kenapa Anda tidak berupaya untuk melakukan pendampingan ya, dalam rangka tadi membangun komunikasi dengan pihak kereta api. Saya berharap ya, apalagi Kota Tangerang semboyannya itu apa? Apa? Alakul Karim. Udah, nanti artinya saya nggak tahu, nanti tanya Pak Wali Kota artinya apa ya. Ya, diterapkan nggak itu? Akhlak ya. Kalau bicara akhlak itu apa yang dikatakan harus dilakukan, harus dinyatakan, dirikan ya, dibuktikan ya. Apalagi ini janji ini kan masuk teritorial Akhlakul Karimah, ini masuk wilayah Kota Tangerang ini
Ya, inilah pemirsa, cermin daripada kesengsaraan rakyat kita. Maka kalau saya boleh katakan, mau berapa ribu kali lagi peristiwa ini terjadi di negeri tercinta ini, negeri kaya raya, hanya ada di cerita dongeng, tetapi rakyatnya justru jadi budak di negerinya sendiri. Saya teringat di zaman penjajahan kolonial waktu itu. Jadi rakyat di Pulau Jawa dan Sumatera itu dikirim di Suriname, suruh jadi budak di Suriname. Hasilnya kirim kembali ke sini. Di dalam negeri jadi budak, di luar negeri jadi budak. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan zaman sekarang? Ya, saudara-saudara kita ya yang jadi buruh di setiap industri itu terkesan seperti budak aja. Di luar negeri pun diperas, negara masukin lagi devisa, maka dibilang pahlawan devisa, ya, masuk ke APBN buat pengelolaan belanja negara, termasuk urusan beli tali sepatunya pejabat tuh. Tapi kok nggak ada itu take and give-nya. Wah, ini luar biasa ya. Saya minta kepada seluruh lembaga atau badan terkait yang berurusan dengan masalah ini kan berawal dari tim 9 pembebasan tanah ini. Ya, belanja tanah sudah selesai, tapi kan uangnya masih ada. Ya, ini tolonglah ya ditekan kepada pihak kereta api. Ya, jadi mau dikemanakan rakyat kita? Saya atas nama Kostum memang harus bicara apa adanya, ya, karena kita mewakili daripada suara rakyat. Kami pun nggak berkomunikasi dengan Pemkot pun nggak apa-apa. Tapi tolong Bapak Wali Kota datangin mereka. 5 tahun mereka berjuang, sudah menghabiskan tenaga dan material dia ya, uangnya, doanya pun sudah habis tuh, ya, gak usah uangnya. Masa kita butuh sama rakyat hanya tunggu pemilu sama pilkada sih? Ini kan nyata sekali pembunuhan di negeri ini, kalau saya mau katakan. Nah, saya minta juga kepada lembaga perwakilan masyarakat, swadaya masyarakat ya, untuk LSM, ya, kapan lagi kita mau berbuat untuk rakyat kita? Jangan sampai anak cucu kita ke depan mengalami apa yang dialami oleh kita, karena negara kita dan negara kaya. Tapi ada filsafat orang tua begini katakan, semut itu mesti mendatangi kotak gula, tetapi kalau dia jatuh dari kotak itu, maka dia pasti mati.
Namun kopi walaupun pahit, semut tidak pernah ada bangkai di dalamnya. Jadi saya minta kepada pemerintah, jangan manis-manis ya, karena nanti Anda kena penyakit gula. Terima kasih ya. Sampai jumpa dengan kostum di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.